Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 2/3 dari wilayahnya merupakan perairan. Sehingga dalam hal ini, Indonesia membutuhkan transportasi laut cukup besar dalam mendukung pendistribusian barang dan untuk memobilisasi penumpang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut menjadi tulang punggung utama dalam pendistribusian barang, di mana data Badan Statistik Nasional menunjukkan dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2015 itu menunjukkan angka 130,4 juta ton. Dan ini sangat besar sekali. Kemudian dari segi ekonomi dan bisnis, penggunaan sarana transportasi laut lebih efisien dan besar manfaatnya. Sehingga dengan adanya sarana prasarana transportasi laut dapat diikuti ekonomi masyarakat yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Kemudian dalam pertemuan atau pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian transportasi laut, kemudian fungsi dan manfaatnya, kemudian keunggulan dan kelemahan macam-macam transportasi laut, serta secara harfiah transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum, transportasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Kemudian dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas mengenai transportasi laut. Secara umum, definisi transportasi laut adalah suatu kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau angin dengan fungsi memindahkan barang atau manusia dengan jangkauan pulau bahkan benua. Di dalam transportasi terdapat unsur-unsur yang terkait dengan berjalannya konsep transportasi itu sendiri, di mana konsep atau unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kemudian kendaraan sebagai sarana, lalu jalan atau terminal atau bahkan pelabuhan sebagai prasarana transportasi, dan yang terakhir adalah organisasi sebagai pengelola transportasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari transportasi laut. Menurut Utomo, fungsi transportasi laut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memperlancar arus barang dan manusia. Yang kedua, untuk menunjang perkembangan pembangunan atau the promoting sector. Sedangkan manfaat dari transportasi laut ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada namanya manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini seperti mempermudah penangkapan ikan di laut atau di perairan, dan untuk mempermudah pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dihubungkan oleh laut. Yang kedua, manfaat sosial. Yang ketiga, manfaat politis. Manfaat politis ini seperti untuk meningkatkan keamanan negara dengan cara menjaga dengan kapal-kapal di setiap perbatasan. Selanjutnya, yang terakhir ada manfaat kewilayahan. Manfaat kewilayahan ini adalah untuk memperpendek jarak antara suatu tempat ke tempat lain, ya seperti untuk menghubungkan dari suatu pulau ke pulau lain yang terpisah oleh lautan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dan manfaat transportasi laut ini. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang sarana dan prasarana transportasi laut. Sarana transportasi laut adalah memegang peranan vital dalam berbagai aspek termasuk sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah suatu dengan daerah lainnya. Distribusi barang, manusia, dan lain-lainnya akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan atau mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya,
dapat ikut merasakan hasil produksinya. Yang kedua adalah adapun sarana yang menunjang berkembangnya transportasi laut sebagai berikut. Yang pertama adalah kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya lainnya. Yang kedua adalah feri. Feri adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Yang ketiga adalah sampan. Sampan adalah sebuah perahu kayu Tiongkok yang memiliki dasar yang relatif datar. Yang kedua adalah prasarana transportasi laut. Prasarana transportasi laut memiliki beberapa dampak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Ketersediaan dan lancarnya sarana dan prasarana transportasi mengharuskan perisolasian suatu daerah serta akses pun semakin meningkat, sehingga kemajuan modernnya yang berasal dari daerah pusat pemerintah dapat dengan mudah masuk. Adapun prasarana transportasi laut adalah yang pertama adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Berikut adalah hal-hal yang penting agar pelabuhan dapat berfungsi. Yang pertamanya adanya kanal-kanal laut yang cukup. Yang kedua, perlindungan dari angin. Yang ketiga, akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Yang keempat adalah gelangan kapal. Peran dan fungsi pelabuhan laut terdiri dari yang pertama adalah pelabuhan internasional. Adalah pelabuhan utama yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang internasional. Selanjutnya adalah pelabuhan internasional. Adalah pelabuhan untuk yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat untuk penumpang dan barang nasional dalam volume yang relatif besar. Yang ketiga adalah pelabuhan nasional. Pelabuhan nasional adalah pelabuhan utama memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat untuk penumpang dan barang nasional dengan volume sedang dengan memperhatikan kebijakan. Yang keempat adalah pelabuhan regional, adalah pelabuhan yang menampung dan berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah yang kecil. Yang kelima adalah pelabuhan lokal, adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan jangkau pelayanannya antara kecamatan dalam kabupaten kota. Berdasarkan jenisnya, pelabuhan dibedakan atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Jaringan pelayanan transportasi laut dibedakan menurut kegiatan dan sifat pelayanannya berdasarkan kegiatannya. Jaringan transportasi laut terdiri dari yang pertama adalah jaringan transportasi laut dalam negeri dan jaringan transportasi luar negeri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan transportasi laut, di mana transportasi laut kerap dipilih masyarakat untuk berpindah tempat atau mengantarkan barang, selain harganya yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan transportasi udara. Muatan barang menggunakan transportasi laut lebih banyak. Berikut adalah keunggulan menggunakan transportasi laut. 1. Menjangkau daerah pedalaman sehingga menjadi transportasi yang lebih utama. Yang kedua, tidak memerlukan biaya yang besar dalam membangun infrastruktur. Yang ketiga, mampu mengangkut volume yang besar. Misalnya, satu kapal KM Kelut mampu membawa penumpang hingga 6.500 penumpang, sedangkan satu buah pesawat, sebut saja Airbus 380 yang merupakan salah satu pesawat terbesar, hanya mampu membawa penumpang sebanyak 850 penumpang. Dan penggunaan bahan bakar transportasi laut yang sangat efisien. Selain itu, ada pula kekurangan dari transportasi laut, seperti bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, tingkat kenyamanan rendah. Yang ketiga, investasi besar untuk kapal baru, di mana memerlukan modal yang sangat besar untuk kapal yang baru. Yang keempat, kecepatan jarak tempuh terbilang lama. Transportasi yang mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, kapal laut bukanlah pilihan yang tepat, sebab salah satu kapal pesiar tercepat di dunia hanya
di dunia saja hanya memiliki kecepatan sekitar 54 km per jam. Demikianlah penjelasan saya tentang kekurangan dan kelebihan transportasi laut. Baik, terima kasih kawan-kawan atas waktunya semua. Saya di sini akan menyambung pembahasan dari makalah kami, pembahasan dari kelompok kami terkait tentang transformasi laut. Nah, terkait tentang transformasi laut adalah kapal yang sebagaimana kita ketahui bersama, dan menurut dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapal laut adalah alat transformasi yang beroperasi dan bergerak di perairan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Adapun jenis-jenis kapal itu kami ambil sampel, itu ada sekitar 10 kapal, yaitu ada namanya kapal penumpang, lalu kemudian kapal barang, lalu kemudian kapal tanker, kemudian kapal feri, kemudian kapal selam, kemudian kapal perang, kemudian kapal tunda. Nah, mungkin kawan-kawan sedikit asing dengan kapal yang satu ini. Kapal tunda itu adalah kapal yang beroperasi dan berfungsi untuk menarik kapal yang lain yang lebih besar untuk merapatkan atau meninggalkan pelabuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kapal untuk menangkap ikan. Nah, kira-kira kapal ini sering digunakan untuk para nelayan. Kemudian ada kapal layar. Kapal layar adalah salah satu kapal yang bisa dibilang kapal yang cukup lama, yang cukup sudah dari zaman dahulu, yang sudah dibentuk untuk beroperasi di perairan. Kemudian yang terakhir adalah kapal penyelamat. Nah, kapal penyelamat ini sering digunakan oleh tim-tim penyelamat atau biasa kita dengar oleh tim-tim SAR untuk apabila terjadi kecelakaan di laut atau di sungai. Nah, biasanya kapal ini dilakukan untuk membantu para korban-korban ditemukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selain dari tentang pembahasan kapal atau jenis-jenis kapal, saya di sini akan menyambung atau membahas terkait tentang permasalahan kapal di laut, terkait tentang operasiannya dan segala macam, kira-kira seperti itu. Yang pertama kami kutip itu adalah terkait tentang tarif. Nah, kenapa tarif? Karena memang di daerah pelabuhan atau di daerah perairan itu memang sangat bisa dikatakan menjadi patokan atau sektor pertama terkait tentang tarifnya. Itu ada tarif OPT dan tarif OPP. Nah, apa itu OTP dan apa itu OPP? Kawan-kawan perlu ketahuin, OPT itu sebenarnya adalah singkatan dari ongkos pelabuhan tujuan, itu OPT. Kemudian OPP adalah ongkos pelabuhan pemuatan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tarif. Permasalahan selanjutnya masih terkait tentang tarif. Tarif itu tarif tentang fasilitas pelabuhan, terkait tentang sewa gudang atau penumpukan kapal di atas perairan. Kemudian selanjutnya jumlah penumpang tidak sesuai dengan kapasitas atau over dari kapasitasnya. Hal ini sering terjadi dan hal ini adalah salah satu sebab pertama dan faktor utama kenapa terjadinya kecelakaan di perairan. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya ada terkait tentang faktor dari teknis. Faktor teknis ini bisa saja dari sisi desain kapal, kemudian dari segi desain kapal yang tidak sesuai dengan standarisasi di dalam pembuatan kapal. Kemudian ada pengolahan lalu lintas kapal yang tidak sesuai dan tidak beroperasi dengan baik. Kemudian ada faktor cuaca juga salah satu faktor utama yang mendukung terjadinya kecelakaan di laut. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dari sektor faktor human error. Itu atau human error ini bisa dikatakan adalah nahkoda kapal yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki keterampilan yang lebih dalam mengoperasikan kapal dengan baik dan benar. Nah, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan terkait tentang jenis-jenis kapal dan permasalahan kapal di laut. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tarif pemakaian fasilitas pelabuhan.
Tarif pemakaian fasilitas pelabuhan terdiri dari sewa gudang dan sewa tarif pemakaian penumpukan fasilitas pelabuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tarif ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Tarif ekspedisi muatan kapal pemakaian kapal laut ini dihitung berdasarkan berat barang di mana pengurusan dokumennya dilakukan oleh perusahaan EMKL. Penggunaan transportasi kapal laut tidak terlepas dari adanya risiko kecelakaan yang dapat menimpa kapal maupun penumpang di dalamnya. Tingginya kasus kecelakaan di Indonesia harus menjadi perhatian seluruh pihak, bukan hanya pemilik kapal, melainkan juga pemerintah, instansi yang terkait, dan masyarakat. Adapun kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia beserta penyebabnya. Yang pertama, jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, faktor teknis. Yang ketiga, pengelolaan lalu lintas. Yang keempat, faktor cuaca. Yang kelima, human error. Sekian, terima kasih.